bata, semen, cat dan seterusnya. Ke bawah lagi ada pondasi, pondasinya dari batu gunung atau batu karang, kemudian lantainya dari pasir kami. Itulah yang hadits. Jadi Nabi menguraikan isi Al-Quran. Mana legalitas daripada yang saya katakan ini? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku Tuhan memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia apa yang manusia harus kerjakan. Tuh jelas tuh. Jadi hadits apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Muhammad itu adalah uraian dari Al-Quran. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu ilham dari Allah, karena dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Seperti itu kawan. Kalau abang bilang tentang Nabi Muhammad, uraian dilakukan yang memutuskan Nabi Muhammad, itu saya masih terima. Nah, karena Nabi Islam saat saya itu, saya menganut memang ya saya percaya Nabi Muhammad gitu. Kalau perkataan Nabi Muhammad yang ada, mungkin saya masih bisa terima. Gitu bang ya. Sekarang kan pertanyaannya kan bukan hanya itu. Di dalam setelah aturan gitu kan, di dalam pengajaran Islam, nah saya itu yang masuk ke dalam pelajaran. Saya bukan hanya di dalam Al-Quran bang. No. Banyak di dalam kitab-kitab lain, bahkan yang kadang saya lihat agak bertentangan semuanya gitu loh. Nah, contoh yang bertentangan yang mana? Contoh. Ya kan? Contoh. Nah, seperti saat kita sholat. Ya. Saat kita wudhu apa semua, itu saya lihat di Al-Quran tidak ada. Kedua, loh, kan tadi saya sudah menjelaskan Nabi Muhammad yang mencontohkan dan itu adalah wahyu. Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Sama seperti ketika Nabi Muhammad melakukan saya sudah menjelaskan kepada ente, Nabi Muhammad adalah duta utusan. Sekarang kalau saya balik bertanya kepada anda, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, makan asu, makan monyet? Ada. Ada Yesus mengajarkan tidak bersunat. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ada Yesus mengajarkan kemudian belajar kitab Roma, Galatia, Filipi dan perjanjian baru itu. Ada. Ada. Kenapa anda ikuti? Yesus tidak mempraktekkan. Adakah Yesus kemudian bersabda kepada Lukas, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Petrus, kepada Paulus? Apakah Yesus mengenal mereka? Tidak. Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen? Tidak. Kenapa anda menjadi Kristen? Sementara Yesus tidak pernah menyebut sekalipun. Kalau itu yang anda jadikan landasan, anda menjadi Kristen, siapa yang perintahkan? Siapa yang mencontohkan? Yesus orang Yahudi, Yesus praktisi Taurat. Anda menjadi Kristen, pengikut siapa ente ini? Kalau kami menjadi Islam, sholat, kami ikut Nabi kami. Nabi kami sholat, Nabi kami wudhu, kami mencontoh, kami berkiblat kepada beliau. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada nggak Yesus mengatakan begitu? Ibadah minggulah kalian sebagaimana kalian melihat aku ibadah minggu. Sembahlah Yesus sebagaimana kalian melihat aku menyembah Yesus. Ada nggak kayak gitu? Jadilah Kristen sebagaimana saya juga adalah Kristen. Ada nggak? Tidak ada, saudara. Jadi kami umat Islam ini ada patron, ada koridor. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ada dasarnya kan? Nah, sekarang ketika anda masuk Kristen, siapa yang anda ikuti? Coba anda jawab. Ya, saya jawab Bang ya. Nah, ya, silakan. Bang, kenapa anda mengikuti Rasul-Rasul atau siapapun tadi pun otomatis itu di Alkitab ada. Pertama ya Bang ya. Kedua, Abang bilang tadi hari ini. Coba jangan kedua dulu, satu dulu. Siapa yang anda ikuti menjadi Kristen? Jangan kedua dulu, yang satu dulu. Silakan. Yang saya ikuti Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bang, Kristen itu agama kan Bang? Saya tanya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kalau kami mengajarkan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu Islam Madinah. Jelas itu disingkat begitu. Kami diajarkan untuk menjadi Islam. Sabar dulu. Islam sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya jalan. Tak ada lagi yang lain. Itu Rasulullah menyampaikan dan kami ikut.
Sekarang kamu menjadi Kristen, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Jawab. Ya, saya jawab ya Bang ya. Pertama Bang, Silakan. saya mau mengutip kata-kata Bang tadi tentang Islam dan Kristen. Setahu saya nih Bang, orang bodoh, kata Kristen dan Islam itu bukan dari para atau dari nabi-nabi. Nah, yang mempunyai kitab itu bukan Bang. Setahu saya. Oh, itu kata Anda, karena Anda tidak menemukan kata Kristen dari pengajaran agama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen memang, tapi Nabi Muhammad mengajarkan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim di atas muka bumi ini? Sabar dulu saudaraku penyembah roh, sabar. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu, nabiku menyebutkan, nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisting? Jawab. Ada bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan ada. Al-Quran surah As-Saff ayat 7, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelas itu. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami bang, Kristen itu bukan suatu yang Tuhan menganggap bahwa yang untuk aku adalah Kristen. Bukan. Aku tahu arti Kristen. Ya justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Coba kalau berbicara itu mulutnya jangan robek. Giliran ditanya agamanya jangan menyek-menyek. Saya tanya sama saudara, saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia bukan seorang kafir kayak Anda. Bukan seorang Kristiani Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Dalilnya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam. Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Bang, jangan bahkan di dalam kitab yang Anda pegang, surat kabar yang tertulis kemudian di dalam Yohanes, surat kabar Yohanes, dikatakan apa di sana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus adalah seorang muslim yang taat. Pengakuan mulutnya Yesus. Dunia, sabar dulu. Habis ini Anda boleh bohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang Muslim. Nah, sekarang giliran Anda, masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong, Anda pembohong, Anda pendusta. Anda pembohong. Kepada umat yang penganutnya kan bingung. Anda pendusta. Anda pembohong, Anda pendusta, Anda suka pelihara kulub karena Anda bukan pengikut agama langit. Dengarkan wahai pendusta, wahai pembohong, wahai penipu, dengar. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Dalam kurung Anda bahlul. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu, sabar dulu wahai pembohong. Pembohong pendusta, sabar. Kristen itu ini yang noise ini bisa nggak diturunkan aja?
Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Manusia penyembah kulub, Anda paham? Bahwasanya yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja. Ya, kau baca sekarang, kau plototin kitab kamu itu surat kabar Matius bab 24 nomor 4 dan nomor 5. Kau baca itu, kau telan baik-baik. Baca. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Waspadalah kepada Kristus, sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen, sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Baca, telan baik-baik, resapi baik-baik. Mudah-mudahan Anda terjamah dan roh halus yang ada dalam tubuh Anda itu keluar seketika. Enak jadi pengikut Kristus penyesat. Enak. Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian gimana? Silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan apanya orang ini? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa penyesatnya? Siapa penyesatnya kata Yesus? Waspadalah, waspada. Dan kamu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Orang kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar. Tidak ada ini sini Bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat Bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus, karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan. Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, itu kawan. Ini Bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus Bang. Ya itulah yang disebut Kristus, Cak Ayu. Itulah Kristus. Sendiri dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus? Kristus itu apa? Kristus itu roh Bang, roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda Bang ya. Mesias berarti yang diurapi. Kalau Kristus apa? Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci Bang. Mulai mabok. Mulai mabok. Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Ya, kalau di tradisi Yudaism itu disebut Mesias. Kalau di Kristen disebut Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Makanya jangan jadi pembohong, saudara. Kalau kafir aja. Kalau kafir aja. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada nggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Aku di sini. Abang kok bacanya nggak ini ya?
Gurunda kena pelanggaran nggak apa-apa ya? Gurunda kena pelanggaran aman ya? Aman Gurunda? Masih aman, masih aman. Oh iya iya iya. Jadi jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadinya pendusta terus. Abang tadi baca 24 ayat 4, di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Kan begitu kan? Sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dia bukan muridnya. Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen? Murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Dulu nggak ada Kristen bang, nggak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, tuyul. Si penyesat maksud abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Bahlul. Inilah kalau orang bahlul. 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 Penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan mengaku-ngaku Islam. Jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya. CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21, itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam aku ngaku-ngaku Islam, kepada orang Yahudi aku ngaku-ngaku Yahudi, kepada penganut Torah aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau, agama pembohong, pendusta, sesuai dengan apa yang diajarkan nabimu Paulus. Maaf ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Kamu bohong. Bilang tadi ini kan di ayatnya loh bang. Sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan namaku siapa? Namaku siapa di situ? Ini kan ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus, nama diri sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus itu. Aduh, abang Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang biar terus nih. Supaya jangan ada orang ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Bang, tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia, bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia bangga jawab Yesus. Dia kan jawab Yesus kepada mereka waspada supaya jangan ada orang yang musuh kamu. Jadi ya kan? Nah, 24 ayat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja, makanya jangan itu adalah Muhammad atau itu saya juga bisa untuk tidak bisa pakai Nabi Muhammad karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul.
Ini terus dong. Kena hapus. Bang cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Ini kan tegas ini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kan udah jelas arti katanya adalah juru selamat atau sang nabi. Keilahiannya, memakai keilahian, kan itu artinya, ini bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa, Bang? Ya, kan tadi sudah dijelaskan sih Bang, artinya. Apa? Arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh, salah, Bang. Mesias itu artinya yang diurapi. Bang. Pembohong, yang penipu. Sama lo Bang, itu artinya. Mesias orang diberi kuasa. Walama. Orang yang diurapi. Urapi. Masya Allah. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh Bang. Jangan kau tafsir. Karena tidak mungkin dia mengaku akulah Petrus Kristus. Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Maksudkan ayat sendiri kan bahwa abang bilang bahwa itu Yesus Kristus. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Malu. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung saya jadi Bang. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama? Ya, saya tanya, posisi Yesus dia siapa Bang? Manusia Yesus. Manusia dong. Tidak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu Bang Mesias. Saat itu orang yang tidak pernah dia. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik. Ya, jangan kamu itu ketahuan kali ngaku mu'allaf di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kami sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu, kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'allaf kan memalukan. Nah sekarang gini. Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu. Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda enggak mau saya kasih? Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih data. Dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah nggak bisa kerjasama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Setuju enggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga. Hidung, mulut, kuping sudah 3 nggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin Coba Anda dengar. Nah,
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Iya, Betul? Betul nih, bukan itu sebab banyak penyesat telah muncul, sebab banyak penyesat. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Galatia 1 Nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin. Kerasin bang, biar komal ini retak. Baca. Kerasin bang, jangan malu-malu bang. Iya bang, saya nggak akan malu. Iya, bagus. Baca Galatia 1, 11, 12. Ya, 1, 11, 12. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang diceritakan itu bukanlah Injil manusia. Karena bukan menerimanya dari manusia. Jadi, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi banyak oleh penyataan Yesus. Menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang beberapa ini. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya, Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok masa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Ya bukan, ini kan sini jelas karena aku bukan dari manusia. Berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengaku itu anak manusia itu adalah lambang bahwa karena dia telah. Sekali lagi, izin. Bukan abang itu menyesatkan sekarang sedang Muhammad. Nggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu? Saya tanya sama abang, di agama abang malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Abang berarti abang bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam Alkitab itu? Saya ngerti anak manusia, ya anak manusia bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. Masih kecil kalau begitu. Abang jangan mengatakan abang belum mengerti tentang anak manusia. Menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? Abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut Pak? Sekarang saya tanya, menurut abang di Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Maria manusia, melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti manusia melahirkan. Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Iya, domba melahirkan domba. Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei. Udah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu.
Sekarang saya kasih sayembara nih, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta. Kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. Silakan. 10 juta saya transfer, mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal, ya. Kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf, silakan. 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Silakan. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus itu gimana Bang? Apa saya nggak ngerti Bang. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan. Apa betul Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Lagi pertanyaan abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang gitu. Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada 2 Yesus. Anda boleh bingung. Kalau Yesus cuma 1, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Coba di Injil Bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu 2 gitu loh. Jadi kata-kata apa? Kalau Yesus itu 1, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsyik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Yesus itu 1, coba Anda buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda waktu 5 tahun ke depan. Silakan. 5 tahun udah lama-lama. Abang sekarang mengutarakan hal gitu loh. Peringatan lagi, turun lagi. Dalam Alkitab bahwa Yesus itu 1. Kan bingung jadinya untuk ngejawabnya ini. Tapi Abang berkomitmen bahwa Yesus 2. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Pantas Abang kasih 10 juta, 1 M pun nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas, akhirnya ke ini. Ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh, ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak yang nombak tadi Bang Suma. Ayo kawan, Saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama yang datang ke rahim Maria. Silakan. Itu dalam kisah penginjilan kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja, buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti, Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih. Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria, buktikan. Iya, saya paham maksudnya. Ya, silakan. Silakan Anda buktikan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang kami imani, itu kan maksud Abang? Bukan, adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur, itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Bagaimana sejarah atau filmnya kan jelas Bang, anak bunda. Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian
di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah, tinggal kau hubungkan apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya kutip dulu Bang, apa yang Abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang abang pertanyakan itu dalam kejadian berapa atau ayat berapa atau di mana ini biar apa di kitab gitu pertanyaan abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Nah, tuh baca. Ini maksud 8 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat bagian dari amanat Yesus yang disebut amanat. Iya, ya. Kalian pertanyaan apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Ini pertanyaan Abang. Ini kan kutipan dari Matius. Iya, buktikan kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan kuasa untuk surga dan di bumi. Ini kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Kan ini tuh maksudnya ayat ini merupakan bagian saya minta Anda buktikan itu adalah anak Maria, karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Coba iblis dari mana ayatnya Bang? Di dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Iya. Makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya gimana ini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca, saya baca. Kisah di mana coba tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Itu abang tahu? Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas. Nah itu dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh nggak bisa potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis kepada Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu nggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis.
Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya, apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang? Cek. Tanya lagi itu siapa? Udah jelas dalam yang Yesus. kata itu kan Nabi Isa, Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Kayak peribahasanya Pak Harto dalam bukunya itu ya, menang tanpa bala. Bagaimana kita menang tanpa kekuatan, tanpa penghujatan, tanpa itu yang paling penting, Bang. Orang Kristen itu orang yang rendah hati. Kalau dimaklumkan dengan baik-baik masuk dia. Tapi ketika Anda menunjukkan warna, susah itu, Bang. Itu susah sekali, Bang. Kenapa pemahamannya ini kok enggak sama ya? Ya, karena kamu bingung, karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. figur Yesus penyesat ini dari mana? Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu nih Abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci, Mazmur 109. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus, Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12, yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia.
Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik saat di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18, Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti menggantikan Yesus saat disalib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul, tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab bang. Saya menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? Karena setiap wah Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah jika abang sekarang bertanya buktinya mana, siapa sekarang yang bicara kepada Yesus, pada Paulus, abang bilang seperti itu loh. Saya kan tak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang terlihat dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta mana yang sekarang mana? Buktikan kepada kami. Mengarang. Buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Loh, buktikan yang disalib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijaga oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang salibkan gitu. Ya jelas berbeda lah. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini bang pelajaran atau di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir saat sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan? Sebelum dia disalibkan dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu. Ya Tuhan. Jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambar jelas tertulis di sana. Ibrani 13 nomor 8. Di dunia. Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. Dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? Ya sama lah, mau manusia. Sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda bang, cocok jadi kafir itu Anda cocok. Cocok Anda, cocok. Jangan Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia waktu dia habis hadat, dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup.
Jadi yang Tapi datang kalau kepada misalnya model Paulus begini, terus dia mau syahadat lagi masih boleh nggak tuh? Hafiz? boleh, boleh ahi. Al-Quran mengatakan begini. Oh, Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa. Ahi. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu, bahkan sunat langsung di Saya ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh, Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, dong setelah syahadat itu ya mesti prosesinya keesokan harinya ya mesti sunat. Saya tinggal di Subang. Untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. apa KTP-nya masih Kristen ya masih Kristen, belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat, apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengar cerita saya nggak tadi? Abang makanya dengar duduk kita tadi kan saya ucapkan saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya, bukan hanya oleh Habib saja, ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga, seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong Anda bertanya. Bang. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Iya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan, tapi murtad kembali silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu, nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Nah, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu itu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat lebih paham. Kenapa? ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Beginilah kelakuan kalian. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop, saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjelekan Islam, enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan kita akan silakan Dinda, silakan. Ya, silakan. Diambil alih dulu.
Loh, abang jangan pergi. Ah? Udah cukup, saudara Yohanes, udah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah, jadi gini, Brother Yohanes ya. Kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau kalian kalau nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya. Menjadi seorang Muslim, pernah menjadi seorang Muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus. Itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, saya bingung gitu loh. Ya kan? Loh. Tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Tadi. Masa mau Makanya saya pargoy? tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitaan. Kan begitu. Tentang suatu apa tidak ada dia. Siapa bilang? Jangan memfitnah kok nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti mila? Mila dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabok kok nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Umi, ayat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Jawab. Berit milah. Kalau nggak, Mengikuti Abraham. Perjanjian, milas, ya. kitan. Mila, arti kitan, arti mila kitan. Di Al-Quran ada nggak kata mila? Ada. Kami diperintahkan mengikuti mila Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma. Sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Nah, kan? Sekarang gini. Buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Dong satu aja. Cuma bertanya apa? Jangan terus menyerocos. Yaudah, aku tanya udah. Adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma, nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Ini kau nih. Ditanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya, Matius, Lukas, banyak bohongnya tuh. Coba tunjukkan. Matius 23 nomor 16 siapa? Nomor 15. 15. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi pengalut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang dua kali bijak daripada kamu sendiri. Oke? Itu coba bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh
yang menjadi tokoh agama tertentu ya dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia, lalu menjadikan orang-orang yang ikut agamanya menjadi manusia-manusia terkeji sepanjang bumi. Coba jawab, siapa mereka? Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan. Harus sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini karena nggak ada. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu? Coba. Selain Kristen mana? Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orang yang ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Udah. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak bisa, nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang, ya. Aku mau buka data. Ya, nih. Aduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini ya. Turun dulu deh. Turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, turun dulu. Aduh, kalah berarti. Turun dulu dia karena dia tadi apa namanya followernya nggak sampai 700. Aduh, kau inilah. Mana nih? Belum ada nampak. Belum ada nih. Ada. Ya, kita pakai data ya, kita tunjukkan. Nih. Ini dulu, bukti dulu nih. Belum bisa. Wah, belum bisa. Udah naik pakai akun satu lagi aja, bentar. Udah 1.300 dong. Waduh, iya anunya poinnya. Berarti 1.500 sekitar 700-an orang yang ini, teman-teman yang... Enggak, udah 1.300 ya? 1.300. Tapi tidak bisa mengundang saya untuk buka kamera. Harus ini dulu, harus dikeluarkan dulu dari TikTok. Oke, saya pakai data ya. Ini sekarang kita masa fase pembuktian. Bang Zuma tadi mengajarkan kamu, Yohanes, menggunakan ayat. Sekarang saya mau melakukan pembuktian. Ya, pembuktiannya adalah di sini. Materi ini. Ini ada di mesia.org data-datanya teman-teman lengkap ya. Judulnya adalah Nabi Palsu menurut Bible. Mari kita buka di sini. Ya. Ini biar Bang Billy tahu nih, Bang Billy. Nonton nih Bang Billy nih. Keren nih Bang Billy nih. Biar Bang Billy tahu nih gimana peradaban ya. Ini sejarah juga masuk di sini teman-teman. Matius 23 nomor 15. Di sini bicara tentang ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mana orang ini mengarungi lautan, menjelajah, membawa agamanya sendiri, mentaubatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Kemudian penganut agama ini menjadi orang dari neraka, orang neraka yang kelakuannya jahat dua kali daripada dia sendiri ya. Pertanyaannya itu muncul, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama ke seluruh alam, kemudian agamanya diikuti oleh banyak orang, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat? Adakah orang Yahudi mengajarkan agamanya melewati samudra? Yahudi itu agama eksklusif. Maka mari kita lihat. Pertama, ini hanya Pauluslah satu-satunya orang yang mengaku pengikut Yesus dari sekte Farisi yang membawa agama Kristen, karena memang Kristen itu muncul dari tangan Paulus ya. Nah, dan Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan ini, ada di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan Kristen keluar dari Israel, mengaku dia rasul untuk orang di luar Israel, sementara Taurat itu adalah milik Yakub, milik orang Israel. Taurat justru dibatalkan untuk orang di luar Israel. Loh, baru aja pembuktian nih. Kita pembuktian langsung aja nih yang buat yang nonton nih. Mari kita lihat agama mana yang kelakuannya bejat seluruh alam. Perhatikan. Inkuisisi Gereja Katolik selama 500 tahun ya, sampai sekitar abad ke-12. Ini yang ngelakuin kata Kristen lagi.
Ya, nanti dibuka. Sebentar lagi. Nah, kejahatan tokoh-tokoh pendiri Protestan, mulai dari Martin Luther, membuat buku Pom Sem Hampora, merendahkan Tuhannya orang Yahudi, mengatakan bahwa Yahudi adalah keturunan pengikut iblis, dan melakukan Holocaust. Dan asal kalian tahu, agama yang kalian bilang telolis ini justru adalah agama yang bahkan orang Israel sendiri mengucapkan terima kasih kepada mayoritas penganut agama ini. Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust, ya. Tragedi ini pelakunya Kristen dari Jerman, ajaran Martin Luther. Kenapa Hitler begitu jahat, bengis? Karena ini menurut J1 for Israel, situs Kristen sendiri, bahwa ternyata Martin Luther, bapak gereja reform ini, tadinya menyukai Yahudi. Tapi karena orang Yahudi nggak mau nyembah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Dijelek-jelekkanlah orang Yahudi. Sama siapa? Martin Luther. Dan Luther, ini data ini bos, Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit, anti kepada agama Yahudi yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Hitler ini kekejiannya itu gara-gara buku, juga ada kontribusi dari buku Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bapak gereja kalian. Ketika orang Kristen sibuk menghabisi orang Yahudi, Maroko, salah satu negara yang mayoritas bahkan sultannya bernama Sultan Muhammad, justru melindungi orang Israel. Malah Israel berterima kasih kepada beliau. Katanya Islam agama telol, tapi yang menghabisi nyawa orang justru kalian. Ini data ini. Jadi pengikut Paulus ini, kata Yesus, akan menjadi orang lebih keji daripada Paulus sendiri. Coba perhatikan. Menurut BBC.com, bahwa pencobolan paling besar, bahkan PBB ikut campur, itu yang melakukan adalah gereja, pelaku di gereja. Dan menurut Juan Cole, ini datanya ada di sini nih. Aku tunjukkan datanya nih. Juan Cole sendiri adalah seorang yang Juan Cole yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terbanyak di muka bumi karena agama dilakukan oleh Kristen. Maka tepatlah kalau betul kalian percaya kepada perkataan Yesus yang mengatakan tokoh agama dari Parisi, sekte sesat, membawa agama baru yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach, bertentangan dengan ajaran Musa Rabbeinu, bertentangan dengan ajaran Ibrahim alaihi salam, yang mengutuk Tuhan sembahannya, mengatakan Taurat terkutuk, mengatakan bahwa pengikut Taurat terkutuk, mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach terkutuk. Itu tidak lain tidak bukan siapa? Namanya Om Paul. Om Paul ini siapa? Ternyata Om Paul ini adalah seorang penderita epilepsi yang mengaku bertemu dengan Tuhan karena dia adalah orang yang dikatakan Bang Zuma tadi sebagai penyesat nabi palsu. Dari mana saya tahu kalau dia epilepsi? Nih, menurut situs Jerman Epilepsium Museum, ya, dia adalah seorang penderita epilepsi. Makanya dulu penyakit epilepsi itu namanya adalah penyakit Santo Paulus. Saint Paul, ya. Di Irlandia kuno, di data kawan, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus, ya. Ini data dari Jerman Epilepsi Museum Cork, Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Sejarah epilepsi. Kalian bersandar kepada perkataan orang yang sedang ayan mengaku bertemu Tuhan. Karena asal kalian tahu, ciri-ciri orang epilepsi adalah, salah satunya adalah daya melihatnya itu bisa berkurang. Nah, itulah kenapa Epilepsi Museum ini mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penderita epilepsi. Dan kalian percaya dengan perkataan dia ketika dia mengklaim bertemu dengan Tuhan. Padahal dia mengaku dalam dua hal yang berbeda. Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22. Dia satu ayat dikatakan, yang mengikuti aku mendengar suara. Di ayat lain dikatakan, yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Inilah kalian, pengikut Paulus. Mungkin sekian itu dulu yang perlu saya sampaikan. Silakan lanjut Bang Zuma, mau buka puasa adik. Assalamualaikum. Ya. Ya, kita sapa dulu. Inyong gimana Nyong? Nyong. Sore. Ya. Coba bentar dulu Nyong. Coklat sama sore coklat.
Coklat, selamat sore coklat. Coklat, selamat sore. Ya, silakan Nyong ditanggapi. Silakan Nyong ditanggapi Nyong. Oke, data yang dimunculkan oleh Uniriva itu merupakan data penyesatan. Dan saya boleh buat data seperti itu. Tetapi kalau Uniriva menarasikan seperti itu yang dialamatkan kepada Paulus, kalau Paulus memang ada penyakit seperti itu, nggak mungkin dia bisa menulis ada beberapa kitab. Gini ada Nyong, yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Tambahannya, bantahannya. Jadi jadi kalau sebuah tesis data dibantah dengan data, bukan dengan congor. Ya, kalau anda tampilkan, saya besarkan Anda, tampilkan datanya. Oh ini loh, gitu loh. Jadi kita ada, jadi kita ada pembelajaran. Kalau sekadar Anda ngomong saja tanpa ada sebuah data pembantahnya, kita nggak akan pinter Nyong. Itu Nyong. Ya. Jadi kalau Datuk mau menuntut saya membuktikan data atau literasi yang di luar dogma, saya saat ini belum bisa tampilkan. Tetapi bagaimana Uniriva menarasikan seperti itu? Kalau begitu Anda jangan ngomong begitu. Dengar dulu. Tetapi dalam bukti bahwa bukan hanya satu kitab Paulus tulis, bukan hanya satu kitab. Artinya sekarang ada nggak data pembantahnya dari Anda? Kalau nggak ada, bilang ada. Buat saya nggak perlu dibantah karena itu data penyesat itu. Bukan, itu data yang diambil dari Kristen sendiri, bukan dari Islam, bukan dari Yahudi, bukan. Ya, walaupun dia Kristen, mengakui Kristen, tetapi kalau dia penyesat, apa yang kita mau ambil dari kalau penyesat Anda itu? tidak mampu, udah diam, kita lanjut lagi. Anda bertanya saja. Kalau tidak mampu membuktikan, kita di sini tidak ada. Ya, kalau tidak ada data pembantah tesis tersebut, pembantah argumen tersebut dengan data pula, jadi nggak usah Anda. Jadi kami yang di bawah merasa Anda tuh seperti orang bahlul yang lagi ngomong gitu. Bagi saya nggak perlu saya membantah dengan data. Yang data saya adalah Alkitab. Karena apa yang dinarasikan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Oke, saya tanya sama Anda. Di dalam Bible dikatakan Paulus mengaku dikirim utusan iblis. Apa itu utusan iblis? Dalam ayat apa? Berapa itu, Datuk? Mari kita klarifikasi. Ya, Nih, menurut sebagian pendapat, yang disebut dengan utusan iblis dalam diri Yesus ini adalah epilepsi. Ya. Ayatnya mana itu, Datuk? Ayat. Oke, bentar lihatnya. Ya. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Ya, di sini dia berkata begini, Datuk. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi artinya, Datuk, dalam pelayanan Paulus, siapa itu utusan iblis? Tuhan Yesus memakai Paulus dalam pelayanannya, dia bisa melakukan mujizat. Namun ada satu duri utusan iblis yang ada dalam diri Yesus, Paulus apa itu? Dengar dulu, ada satu duri yang ada dalam Paulus, dan duri itu merupakan pergumulan bagi dia, di mana bagaimana dia mau menghadapi satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Apa? Dan dia tahu bahwa ini merupakan utusan iblis untuk mempengaruhi konsisten Paulus terhadap pelayanannya, memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena begini, bagi utusan iblis yang ada dalam diri Yesus. Karena begini, Datuk, bagi Paulus, kalau dia tidak akan mengalami satu duri yang ada dalam tubuhnya, maka secara manusia, ketika dia melayani Tuhan melakukan mujizat, supaya aku jangan meninggikan diri,
supaya aku jangan meninggikan diri, aku duri dan begitu, yaitu seorang utusan iblis. Apa itu utusan iblis dalam diri Paulus? Suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya udah, penyakit. Nah, penyakit itu bukan penyakit epilepsi. Penyakitnya apa? Itu bukan penyakit besar epilepsi. dari scholar itu bukan penyakit epilepsi itu, Datuk. Makanya menurut sebagian scholar Kristen sendiri, betul yang disampaikan oleh Unirifa tadi, bahwa ya utusan iblis itu penyakitnya penyakit ayan atau epilepsi. Jangan kita usir seperti itu, Datuk. Penyakit di sini tidak dikatakan epilepsi. Saya bisa dikatakan itu bisa saja kanker. Iya. Saya bisa katakan itu tumor. Kalau saya mau narasikan seperti itu, kalau saya mau menafsirkan seperti itu, ya, bentar dulu. Karena itu tidak disembuhkan. Karena data yang disampaikan oleh data yang disampaikan oleh Unirifa tadi, itu bisa disembuhkan. Dengar. Tetapi kalau kanker atau tumor itu sejak kapan epilepsi bisa sembuhkan? Bisa saja tidak. Sejak kapan epilepsi bisa sembuhkan? Bisa. Karena pengalaman di satu daerah kami, epilepsi bisa disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan epilepsi, saya belajar karena ada orang kampung saya epilepsi. Saya belajar sama kau. Datang di kampung saya. Tunjukkan dokternya. Epilepsi bisa disembuhkan. Kalau ada, tunjukkan. Baik itu dengan tunjukkan dokternya yang bisa menyembuhkan epilepsi. Tunjukkan. Jangan kalau berbicara epilepsi, itu bisa disembuhkan. Tunjukkan satu saja dokter yang bisa menyembuhkan epilepsi. Tunjukkan sama saya. Datuk, jangankan dokter, Datuk. Obat-obat tradisional bisa menyembuhkan epilepsi. Tidak bisa. Itu terbukti di kampung saya. Itu terbukti di kampung saya. Dengar. Kau jangan kau bodohkan kami. Paulus itu terkena satu penyakit. Menurut scholar Kristen yang ditampilkan oleh Unirifa tadi itu, bahwa Paulus menderita epilepsi atau Santo Paulus, penyakit Santo Paulus namanya. Datuk, saya ikut jalan pikiran kamu sama Irifa. Andai kata memang dia epilepsi, apakah dengan penyakit epilepsi dia bisa menyesatkan orang Kristen? Berarti kalau apakah dia dengan memiliki kisah para epilepsi, apakah dia menyesatkan orang Kristen? Seorang yang menderita, dengar kita. Aku satu menit. Ya, dengar dulu. Dia mengajarkan moralitas yang baik. Dengar dulu kau. Iya. Dengar dulu. Menurut penelitian kedokteran, kalau di tempat lain, seorang penderita epilepsi tersebut, padahal hidupnya tidak benar, dia agung-agung. Dengar dulu kau. Apa yang dia buat setelah dia bertobat, setelah dia Jangan kejang-kejang. Penyakit epilepsi tersebut, dengar dulu kau. Ya, dengar dulu. Penyakit epilepsi tersebut, ketika dia akan pingsan, dia seakan-akan melihat sinar. Ya. Kenapa? Karena di sininya urat-urat sininya ada kesalahan-kesalahan di sininya. Makanya dia sering kejang. Itu namanya epilepsi. Tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakit epilepsi. Dengar ya, tidak ada satupun hormat yang bisa menyembuhkan epilepsi. Makanya Paulus yang betul yang disampaikan oleh waduh. Kau nggak bisa diskusi ya? Ngomonglah kau dulu lah. Kau bawakan data mengenai tuduhan kau ke Nabi Muhammad, sebagaimana yang aku bawakan data bahwa Paulus mau diberikan seorang utusan iblis, juga kan? Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa duri yang ada dalam tubuh dari Rasul Paulus, jangan kamu menarasikan, mentafsirkan bahwa itu penyakit epilepsi. Kalau data yang dibuktikan oleh Unirifa tadi, itu data yang boleh dikatakan data penyesatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena data itu langsung menyimpulkan bahwa
Paulus mengalami penyakit epilepsi, tetapi oke lah, secara objektif, saya setuju, saya setuju jalan pikiranmu. Tetapi apakah dengan orang epilepsi dia bisa mengajarkan penyesatan? Tapi bukti-bukti dalam Alkitab, ya, mulai dari kisah para rasul. Ini, diam. Santo Paulus Rasul mungkin menderita epilepsi laborus temporal. Ia adalah seorang pejenis dengan keunggulan intelektual. Ya. Namanya epilepsi. Ini apa nih? Apa nih? Apa namanya? Apa namanya? Itu kan data penyesatan. Oh, saya bisa membuat silakan Bang, silakan. Data seperti itu, Datuk. Kalau Alkitab, Alkitab mencatat kami tidak mau dengarkan anak. Kalau Alkitab mencatat seperti itu, mengapa kami harus menolak? Kalau itu memang bukti dalam Alkitab, tetapi ini tidak kan? Itu data dari tempat yang lain. Data penyesatan. Kita buka ya. Andai kata, Datuk, kalau Al-Quran saya mengukur dengan hal seperti Jangan kau cocok-cocok aja tadi. Enggak ada data, enggak ada listnya. Ya. Ini kita ya. Ini kita buka tadi epilepsi museum. Ini epilepsi museum. Ini kita ya. Santo Paulus kita ya. Ini bukan data yang kamu tampilkan. Saya anggap itu data sampah itu, Datuk. Ya, kalau data sampah bantah. Jangan kita di sini intelektual, bukan masalah congor-congoran. Ya, Santo Paulus ya meninggal sekitar 64 di Roma. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nih baca nih. Jadi di Irlandia itu ada namanya ini nih. Penyakit epilepsi itu dia harus bercokol di dalam daging dari Paulus. Sampai mati pun penyakit epilepsi itu tidak akan pernah hilang. Iya, epilepsi kan itu masalah syaraf yang menjadi kekeliruan dalam kehidupan manusia. Kita baca ya. Nih, ya. Tetapi kalau itu epilepsi, di sini dikatakan dalam 2 Korintus 12 ya. Apalah kau ini? Nih kita kau diam dulu. Kau diam dulu. Masalahnya di dalam daging. Epilepsi itu dia bereaksi di dalam daging dari Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Namun nama tersebut merujuk pada anggapan yang sudah ada sejak berabad lalu bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Untuk mendukung pandangan ini, orang-orang biasanya merujuk pada pengalaman Santo Paulus berjalan menuju Damaskus. Ini kisah para Rasul 2 nomor 9. Kisah para Rasul 9 nomor 7 dan kisah para Rasul 22 nomor 9 yang dilaporkan dalam kisah para Rasul Perjanjian Baru kisah para Rasul 9:39 di mana Paulus atau Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum bertobatnya ke Kristen. Ya, dilaporkan mengalami kejang-kejang yang mirip dengan serangan epilepsi. Tiba-tiba cahaya dari langit bersinar kelilingnya. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menghina aku?" Saulus bangkit, ya. Jatuhnya Saulus secara tiba-tiba. Apa kau? Ya, jatuh Paulus itu kenapa? Silakan, pandang Kristen apa Islam? Pandang. Aduh, ada yang tidur ini. Ada. Iya. Iya karena dia ayat jatuh. Masa tiba-tiba jatuh saja? Nggak mungkin lah tiba-tiba jatuh saja dia. Ya. Rasmi, selamat sore Rasmi. Sore. Iya. Berarti Paulusmu menderita penyakit epilepsi ya? Di mana ayat di Alkitab mengatakan Paulus menderita epilepsi?
atau karangannya saja. Korintus 12 nomor Atau 7. Anda oke, saya buka dulu Matius. Oke, izin dulu bentar ya. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 saja ya. Saya baca. Sekarang ketika kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Islam yang tidak mengenal Allah. Coba sebutkan bagaimana Allahmu, ciri-ciri Allahmu bagaimana? Coba sebutkan. Tidak kalian kenal apa Allah pula kalian, ini? Apa ya. pula ini? Jadi Tuhanmu Anda siapa? Tuhanmu siapa? di sini Tuhanmu siapa? di sini mengolok-olok. Tuhanmu siapa? Aku tidak mengolok-olok. Aku punya data bahwa Paulusmu terkena penyakit epilepsi. Mana ayatnya? 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Itu Paulus menderita penyakit epilepsi. Temanmu tadi sudah mengaku Yesus itu menderita penyakit epilepsi. 2 Korintus berapa? 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, judulnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di mana epilepsi itu? Utusan iblis itu namanya penyakit. Menurut Di mana Kristen, epilepsi? apa itu utusan iblis? Apa itu utusan iblis? Duri, diberikan duri, ya. Seorang utusan iblis. Oke. Oke, kita buka dulu apa kata Yesus. Apa kata Yesus kepada Ananias? Ya. Apa kata seorang Yesus? Kita buka utusan dulu. iblis, betul? Ya, supaya tidak meninggikan diri. Iya, Ya berarti kan? dalam diri Paulus Supaya ada utusan tidak iblis, betul? meninggikan diri. Ya, Supaya berarti tidak meninggikan iya, diri. berarti ada utusan Tidak iblis ada dalam diri Paulus. epilepsi di situ, nggak ada epilepsi. Menurut pendapat Kristen, makanya aku bawa nih. Ini namanya ini, aku bawa ini. Ini aku bawain. Nih, aku bawa data nih. Nih. Ini namanya penyakit Santo Paulus nih. Ini penyakit Santo Paulus namanya. Nih, ini. Nih, namanya penyakit epilepsi. Nih. Ini namanya nih. Ini dari epilepsi museum dari Jerman, ya. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Tuh. Nama tersebut merujuk pada anggapan bahwa sudah ada sejak berabad-abad lalu bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Ini apa nih? Tuh. Buku yang tidak mengenal Allah kah kau buka? Ini dari Jerman. Ya? Ini dari Jerman punya. Kita bahas Jerman punya. bukan Ini Jerman punya. buku-buku. Dengar. Ini aku baca nih. Kita. Ini Ya? Jerman punya nih. Jerman punya ini. Cara bangsa yang tidak mengenal Allah. Aduh, Jerman itu ya? pusat Protestan. Ini apa nih? Nih, ya. German Epilepsy Museums. Ya, for Epilepsy and History of Epilepsy. Apa lagi? Apakah Paulus kau buka? Jerman epilepsi kau buka? Hai. Kenapa lah kau ini?
Kenapa kau ini? Paulus seorang Farisi, bukan Jerman epilepsi. Yang menerbitkan tentang apa namanya, tentang epilepsi tersebut, ya pusat studi dari Jerman, ya, pusat studi dari Jerman. Apakah orang Jerman datang ke Roma memeriksa Paulus? Dengar, Rasmi. Aduh. Ini ya, kita punya data ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 di situ dikatakan bahwa Paulus diberikan utusan iblis agar jangan mengocohkan diri. Menurut penelitian orang-orang Kristen sendiri, sekolah Kristen sendiri, bahwa ini adalah penyakit iblis. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 9, di situ dikatakan tiba-tiba saja Paulus jatuh. Kenapa Paulus jatuh? Karena Paulus itu menderita penyakit epilepsi. Iya. Betul kan Bang Mili? Itu sama dengan itu pemimpin Advent tuh Ellen G. White juga begitu. Ellen G. White juga sama, dia epilepsi juga, dapat penglihatan habis itu. Oh, jadi rasulnya Kristen, rasulnya Advent itu penyakit epilepsi semua. Ya begitu. Jadi Kristen percaya dengan orang ayan. Kristen percaya dengan orang ayan pula. Itu aja dulu. Silakan Om Kris yang Anda